Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'dama ala ibadihil minnah. Bima dafa'anhum kaidah syaitani wa fanna. Wa radda amalahu wa khayyaba dhanna. Idja'ala sawma hasanan li awliyaihi wa junnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil khalqi wa mumahidis sunnah wa ala alihi wa sahbihi dawil uqulil murahjahah. Amma ba'du. Para pemirsa, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah. Yang mana pada bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa. Yang mana kita ketahui puasa ini tidak hanya wajib terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga wajib terhadap umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa tidak hanya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, akan tetapi juga terhadap umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah mewajibkan puasa terhadap semua umat manusia, baik umatnya Nabi Muhammad ataupun umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad? Karena di dalam puasa itu terdapat faidah, terdapat manfaat, terdapat hikmah, baik dari segi sosial ataupun dari segi aspek spiritual ataupun dari segi aspek kesehatan. Kalau dari aspek spiritual, kita ketahui orang yang berpuasa itu dia akan dekat dengan Allah. Karena Allah sangat suka, Allah sangat cinta terhadap umat manusia yang melaksanakan puasa. Karena kita ketahui di dalam berpuasa itu tidak ada yang bisa mengetahui kalau orang itu sedang berpuasa. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan amalan-amalan ibadah lain. Mungkin kita melakukan ibadah selain berpuasa, orang lain bisa mengetahui. Misalnya sholat, itu bisa dilihat oleh orang lain. Ataupun berzakat misalnya, atau bersedekah, itu bisa dilihat oleh orang lain. Tapi tidak dengan berpuasa. Berpuasa yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut. Sehingga di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Al-hasanatu asratu amsalihha ila sab'iyati di'fin. Qala azza wa jal illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi di dalam hadis qudsi bahwa setiap amalnya manusia, setiap amalnya anak Adam itu akan dilipat gandakan. Yang mana setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan bisa sampai 10 ataupun sampai 700, maksimal sampai 700.
kecuali puasa. Karena kalau puasa ini yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Jadi di situ Allah mengatakan kecuali puasa. Jadi amalan ibadah selain puasa itu akan dilipat gandakan sampai maksimal 700 kecuali puasa. Karena puasa ini pahalanya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Allah sangat cinta, sangat suka kepada hambanya yang berpuasa. Karena dengan berpuasa dia beribadah yang mengetahui hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain aspek spiritual yang berupa kita dekat dengan Allah, manfaat yang lain yaitu di dalam aspek spiritual, yaitu kita bisa meningkatkan level keikhlasan kita. Karena kita ketahui orang yang berpuasa tidak akan ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpuasa kita itu beribadah betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengetahui cuma Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ibadah-ibadah lain, memungkinkan bisa dilihat oleh orang lain seperti sholat, seperti sedekah. Itu bisa dilihat oleh orang lain. Tapi tidak dengan berpuasa. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu dengan berpuasa kita bisa meningkatkan level keikhlasan kita. Sampai mana kadar ikhlas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, berpuasa juga bisa meningkatkan level kesabaran kita dalam beribadah. Karena kita ketahui kalau kita berpuasa, kita perlu kesabaran, yaitu tidak makan, tidak minum, atau melakukan sesuatu yang lain seperti berhubungan suami istri misalnya. Itu tidak boleh di dalam berpuasa. Maka karena itu kita perlu kesabaran. Sebab itu orang yang berpuasa itu bisa meningkatkan level kesabaran orang yang berpuasa tersebut. Terus selain aspek spiritual, berpuasa juga punya faedah, punya manfaat di dalam aspek sosial. Yang mana orang yang berpuasa, dia akan merasakan lapar seharian. Yaitu dari terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari. Dia tidak makan, dia tidak minum. Sehingga dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terutama orang fakir miskin, yang mana dia tidak makan bukan hanya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, bahkan dia bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah, karena itu, karena orang tersebut berpuasa, akhirnya dia mengetahui apa yang dirasakan oleh orang miskin, apa yang dirasakan oleh orang fakir. Akhirnya timbullah dalam diri dia orang yang berpuasa, yaitu rasa simpati, rasa empati kepada orang lain, sehingga dengan berpuasa akhirnya dia sering bersedekah, sering memberi makanan kepada orang fakir miskin. Karena itu, puasa bisa membentuk karakter jiwa sosial manusia itu lebih meningkat, yaitu lebih bersimpati kepada orang lain. Juga selain manfaat dalam puasa itu bisa meningkatkan jiwa sosialnya, juga dalam berpuasa itu juga bisa meminimalisir tindak kriminal, yaitu baik tindak kriminal di dalam dirinya ataupun tindak kriminal pada orang lain. Karena dengan berpuasa, dia sulit untuk melakukan suatu kriminal, misalnya mencuri, mencopet, ataupun kriminal lain-lainnya. Karena kita ketahui, kalau kita mau melakukan tindak kriminal, kita perlu kekuatan, kita perlu tenaga. Nah, orang yang berpuasa, karena dia berpuasa tidak makan, tidak minum, akhirnya dia kekuatannya menurun, tenaganya menurun, akhirnya yang asal mulanya dia mau mencopet, akhirnya dia tidak mencopet. Karena dia dalam keadaan berpuasa. Maka dengan itu, berpuasa itu
bisa meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar. Ya misalnya kalau di bulan Ramadan pasti tindakan kriminal akan lebih minimal, lebih sedikit karena banyak orang yang berpuasa di situ. Karena orang-orang berpuasa, karena dia tidak punya tenaga, akhirnya yang asal mula sehari bisa terjadi 3 kali pencopetan atau 5 kali, akhirnya jadi berkurang cuma jadi 1, bahkan tidak ada sama sekali. Maka karena itu berpuasa banyak manfaat, banyak faedah, yaitu dari segi spiritual ataupun segi sosial. Selain dari segi spiritual dan segi aspek sosial, berpuasa juga bisa memberi faedah dan memberi manfaat di dalam segi kesehatan, di dalam aspek kesehatan. Karena kita ketahui sumbernya penyakit itu berasal dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Nah, dengan berpuasa, dia bisa mengurangi makanan yang masuk, bisa mengurangi apa yang dia konsumsi. Contohnya, misalnya orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa, misalnya kalau dia tidak puasa, sehari bisa habis 3 bungkus rokok atau 2 bungkus. Tapi karena dia berpuasa, akhirnya yang asal mula habis 3 atau 2, akhirnya cuma habis 1 bungkus. Bahkan terkadang 1 bungkus tidak habis. Karena dia berpuasa, karena siangnya tidak merokok, akhirnya cuma merokok di malam hari. Jadi dengan berpuasa, dia bisa meningkatkan kesehatannya, bisa meningkatkan kesehatan tubuhnya. Karena dengan rokok kan kita ketahui rokok bisa membahayakan, tapi akhirnya karena dia berpuasa, dia bisa mengurangi mengkonsumsi rokok ataupun makanan-makanan yang lain dan sebagainya. Demikian juga orang yang berpuasa itu dia bisa mengistirahatkan alat pencernaannya. Karena kita ketahui alat pencernaan ini ibaratkan kalau di kendaraan itu ibaratkan suatu mesin. Kalau mesin tersebut kita gunakan terus-menerus, maka mesin tersebut akan cepat rusak. Demikianlah dengan pencernaan kita. Kalau kita digunakan makan terus tidak henti, otomatis alat pencernaan kita akan bekerja. Sehingga kalau sering bekerja, sering berproses pencernaan kita, akhirnya cepat rusak pencernaan kita. Maka karena itu, dengan berpuasa, akhirnya dia memberi waktu kepada pencernaan tersebut untuk istirahat. Maka karena itu, dengan berpuasa, kita bisa meningkatkan kesehatan kita. Kita bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang datang kepada kita. Maka karena itu, marilah kita senantiasa selalu berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Terutama kalau puasa wajib, karena puasa wajib itu di dalam bulan Ramadan ini, kita harus penuh-penuh, sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Karena selain kewajiban, dalam bulan Ramadan ini kan banyak pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita mengumpulkan 2 hal yang pahalanya tinggi, yaitu berpuasa ditambah di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya di situ akan bertambah-tambah. Maka karena itu, para pemirsa, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa selalu untuk berpuasa, terutama puasa di dalam bulan Ramadan. Karena kita ketahui dengan berpuasa kita bisa meningkatkan jiwa spiritual kita dan juga bisa meningkatkan jiwa sosial kita dan juga bisa meningkatkan kesehatan kita. Maka karena itu marilah kita untuk selalu berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Tapi lebih-lebih puasa yang wajib di dalam bulan Ramadan. Para pemirsa, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batas. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.